manufacturing merupakan salah satu bidang yang peminatnya banyak di Indonesia. Nah, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan manufacturing yang ada di Indonesia yang mungkin saat ini terkonsentrasi di Jawa Barat, di Jawa Barat dan juga beberapa di Kota Jakarta. Nah, karena saking banyaknya peminat tersebut, nah maka perlu edukasi yang baik, pemahaman yang juga baik kepada para peminat yang mau bekerja di bidang manufacturing. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Uda Rahmat Ilahi, yang merupakan Asisten Manager of Part Development Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Halo, Uda Rahmat. Halo Rahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin sebelum masuk nanti ke beberapa pertanyaan-pertanyaan inti, boleh dijelaskan sehari-hari kerjaan udah apa sebagai Assistant Manager of Part Development tadi Kerjaan sehari-hari part development di Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang. Jadi kita ngedevelop part lokal. Jadi lokal konten itu begitu penting karena pertama, jika barang itu dibangun atau dibikin di Indonesia, secara logistik lebih murah. Karena bikin mobilnya di Indonesia, kalau part komponennya di Indonesia tentu lebih murah. Dan jika customer butuh replacement dalam hal artian garansi ataupun replacement, misalnya mobil kita rusak pengen di replace, kalau dia bikin di Indonesia lebih cepat. Lebih cepat, lebih murah dibandingkan dengan dibikin di KD di luar negeri. Nah, karena kebutuhan itu maka dibikin part development yang nge-develop part lokal. Gitu lah. Jadi langsung berhubungan dengan supplier berarti dah? Betul. Atau oke. PCD. Jadi kita quality, cost, development. Oke. Nah, kalau mungkin sebelum masuk nanti mau bertanya terkait dengan perjalanan karir Uda nih dah, karena saya lihat dari profil Uda memang konsisten di dunia manufacturing ya deh. Nah, Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum itu mungkin masih banyak yang apa ya? Kalau dari segi proses bisnisnya, kalau dari manufacturing, terutama ya mungkin kalau manufacturing kendaraan bermotor tadi itu, kalau di Indonesia seperti apa dah? Mungkin dari awal sampai diterima konsumen gitu. Seperti apa? Saya belum menangkap pertanyaannya, tapi secara gambaran, manufacturing ini kan membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen, material itu ditambah nilai tambahnya, jadi secara tekstualnya saya lupa. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita bikin produk dari material, raw material yang memiliki nilai tambah dan manfaat dalam jumlah besar dan dipasarkan ke market gitu. Oke. Kalau dari sisi Hyundai-nya sendiri pengelolaannya berarti sampai apa ya? Sampai ke dealer berarti ya deh? Atau nah, beda. Jadi ujungnya? Ya kalau di Hyundai sendiri kan ada HMID, distributor. Hyundai Motor Indonesia yang mengelola distributor, artinya dilihat dari wholesale. Kalau di manufacturingnya membuat komponen jadi mobil itu Hyundai Motor Manufacturing tempat saya bekerja. Jadi seperti itu ya. Mungkin gambaran manufacturing yang Rahim tanya itu adalah jika mahasiswa sudah tamat kuliah, pilihannya ke manufacturing gitu kan ya. Ya mungkin lebih ke mass produksi dari produk-produk yang jumlahnya banyak, 3.000 per bulan, ataupun ya seperti manufacturing mobil, manufacturing makanan, itu kan manufaktur juga kan ya. Iya. Dibandingkan kan biasanya setelah kita lulus dari kampus, biasanya kita milih
kalau lulusan dari teknik ini kan ke tambang Iya, atau perminyakan perminyakan. atau yang gajinya besar-besar gitu kan. Dan ya mungkin karena yang saya bilang tadi, rezeki yang diberikan Allah itu ke saya adalah di manufacturing. Dulu tahun 2012 saya tuh awal dari merantau ya. Saya kuliah di Universitas Andalas di Jadi Padang. 2012 baru lulus ini dah. 2012 lulus. Lumayan lama kuliah. 2012 lulus Februari 2012. Jadi waktu itu awal-awal buka usahanya dalam hal bata ringan. Jadi bersama Beni, Ivan Muharia, buka usaha, dan di bulan Juli seingat saya itu ada BP Migas kalau tidak salah buka lowongan, saya apply, terpanggil lah waktu itu dan lanjut ke tahapan seleksi berikutnya di UI. Juli, seingat saya itu Juli, dan waktu itu setelah puasa setelah Lebaran di bulan, lupa saya bulannya, ke Depok. Waktu itu alumni Andalas punya base camp di Depok, di Gang Beji waktu itu. Sekarang udah pindah kayaknya rumahnya. Setelah tes 2 minggu setelahnya BP Migas berganti nama menjadi SKK Migas ini. SKK Migas. Dan seleksinya waktu itu tidak tahu berlanjut atau enggak. Oh, tidak ada kejelasan gitu ya waktu itu. Tidak ada kejelasan. Dan waktu itu seingat betul karena yakin dan percaya dan semangatnya waktu itu, ilmu yang kita dapat itu paling-paling. Jadi kalau gagal paling-paling cari usaha lah di rantau. Iya. Masih bisa hidup. Itulah semangatnya merantau. Jadi bayangannya waktu itu kita bakal buka lapak di Tanah Abang. Terus, tapi karena kawan-kawan di Basecamp ya satu komunitas, semuanya komunitas pencari kerja. Jadi Basecamp itu isinya emang difasilitasi oleh alumni teknik Universitas Andalas. Alumni-alumninya lumayan bagus. Kita di sana cuma mikirin makan, tempat sudah disediakan. Kadang diadakan coaching, cara kerja gimana, pakai address-nya di sana sebagai orang Depok, kita lamar lah pekerjaan dan diterima di Nissan Motor Indonesia. Itu yang pertama memanggil interview. Kan setelah SKK BP Migasnya nggak jadi, tidak tahu kelanjutan, ya sehari saya nge-apply semua lowongan. Ya udahlah, yang penting saya dapat kerja dan dapat uang dan bisa hidup di rantau. Karena emang waktu itu orang tua cuma ngasih tiket pergi, tiket pulang tidak diberikan. Ya waktu sampai di Depok itu ya pengalaman hidup yang mungkin tidak terlupakan. Ada 7-8 orang yang tinggal di sana. Ya motifnya beda-beda. Yang saya berangkat ke sana sendiri yang BP Migas. Yang lainnya itu sudah ada duluan kan. Dan setelah Nissan Motor itu ada lagi yang manggil di Wheel Pelek, saya lupa namanya. Pelek, dan itu gagal karena sakit perut. Jadi ada tes koran kalau nggak salah ya. Ditambah-tambah tes, tambah-tambah sakit perut waktu itu pagi. Karena makan beng-beng. Jadi sebut merek. Pagi-pagi makan coklat. Pagi sakit perut. Lalu gagal. Setelah itu ada tes, karena ya kita usahanya maksimal kan. Jadi ada sekitar 100 sampai 150 lowongan sehari saya lamar. Pokoknya ada yang muncul di job street, relate atau enggak dengan background pendidikan, apply aja. Sikat. Ada garment, ada. Jadi saat Nissan Motor itu Nissan Motor Indonesia itu
menerima, ya itu udah berhenti. Tapi sampai dari awal mulai kerja itu kan 17 Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013 itu masih ada panggilan. Oh iya. Jadi makanya bagi yang dengar ini masih cari kerja, jangan pilih-pilih kerja. Di awal ya deh. Awal. Tapi mungkin bukan berarti semuanya itu salah saya juga tuh, jangan semua juga disikat, tapi yang relate juga. Iya. Tapi mau dia staff ataupun mau dia operator, sikat aja. Yang penting kerja dulu, ada pemasukan lepas dari orang tua. Karena modenya mode survival ya deh. Betul. Karena kita anak rantau kan. Anak rantau dan keluarga waktu itu paling dekat itu di Karawang. Waktu itu masih di Rawamangun, ada Om. Rawamangun. Ya tidak terlalu dekat juga. Jadi ya kita di Depok sendirian. Kan sendiri dengan kawan-kawan. Begitu Jadi awal masuknya manufacturing itu karena pilihan Allah sebenarnya. Kalau saya sih lebih dimanapun berada, selagi bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya jalan. Cita-cita dulu emang orang kaya sih. Jadi tidak harus kalau gini kan, kalau di Basecamp kebetulan saya juga membina Basecamp teknik industri di tempat dulu saya cari kerja. Jadi sekarang jadi pembinanya. Kalau sekarang itu saya lihat adik-adik ini sudah mulai pilih-pilih kan. Iya. Saya mau tambang lah, saya mau ke perminyakan. Tapi kan takdir sebenarnya, rezeki itu kan Allah yang nentuin kan. Iya. Dulu memang bayangannya itu kalau bisa ditambah Pertamina gitu. Kalau enggak yang di Saipem. yang kerja yang apa namanya, salarinya 2 digit gitu. Baiklah, jadi tadi waktu ya karena survival mode tadi itu akhirnya melamar ke Nissan begitu ya deh. Ya. Nah setelah maksudnya kan maksudnya setidaknya ketika sebelum masuk kan udah ya mungkin Nissan produknya orang tahu lah begitu kan deh. Nah ketika mulai bekerja di Nissan bagaimana ekspektasinya deh? Maksudnya apakah memang sesuai dengan yang udah ekspektasikan sebelumnya atau gimana deh? Ada cerita lucu. Gimana tuh? Karena kita survival mode, semua lowongan di apply. Saya lupa Nissan milih apa waktu itu. Maksudnya dah? Pekerjaan biasanya kan ada deskripsi pekerjaan kan. Iya. Logistik. Ternyata yang saya apply ada 2 di Nissan. Dan udah nggak tahu, lupa itu gitu ya? Saya nggak ingat dipanggilnya karena logistik atau karena R&D. Waktu interview, HRD-nya nanya, dia nawarin ke saya waktu itu research and development, dan dia tanya, sanggup nggak bekerja dengan orang asing? Saya tertantang, bilang sanggup aja dulu. Waktu itu bahasa Inggris belum seperti sekarang. Iya. So, komunikasi dengan orang asing waktu itu boleh dibilang 0. Kalau ada 1 sampai 10, saya 0,5. Komunikasi bahasa Inggris tulisan kalau dari 1 sampai 10 saya 5 lah. Setengah. Grammar masih berantakan. Jadi waktu interview user saya hafalin ya. User langsung orang asing dah. Masakazu Nakamura namanya. Terus stay di Indonesia tapi dah. Stay di Indonesia waktu. Sekarang dia jadi Vice President di Nissan Motor Asia Pasifik kalau nggak salah. Dia orang tokoh yang lumayan membentuk saya waktu itu. Banyak hal yang dia advice ke saya. Itu beruntung sekali ya deh, maksudnya mendapatkan user pertama berarti ya deh, user pertama gitu kan. Kalau diingat-ingat itu lucu. Entah jalan Tuhan atau seperti apa yang saya hafalin itu yang ditanya. Itu jadi berbahasa Inggris berarti ya deh? Berbahasa Inggris.
Oh, oke. Di Basecamp itu ada buku, saya lupa itu punya siapa, Oh. interview dalam bahasa Inggris. Satu buku itu saya hafalin nih. Lumayan tuh setebal ini kira-kira. Hafalin. Jika pertanyaannya ini, jawabannya ini. Iya, iya, iya. Itu nggak bagus sebenarnya. Tapi ya Iya, waktu itu kita survival kan. iya, benar. Tapi karena kita niatnya untuk yang terbaik dan memberi manfaat ke orang lain, ya karena hafalan juga jawabannya precise, tepat, dan mungkin waktu itu meyakinkan kali. Iya, iya. Karena soal komunikasi ya kita cukup terbina lah di kampus Iya, kan ya. iya, benar. Untuk mental dan segala macam, nothing tulus, kita siap tempur. Iya. Apalagi kalau kita di Jawa ini kan kelihatan anak Sumatera kan. Iya. Nggak takut. Saya nggak, kalau untuk takut saya nggak ada. Cuma siap nggak siap, ya kadang mungkin jawaban nggak benar, nggak tepat. Paling itu doang yang saya khawatirin. Nah itu meyakinkan saya lolos sih. Oh gitu, jadi lolos. Dan yang paling lucunya meeting pertama saya itu dengan Pak suppliernya, kalau tidak salah itu Pak Paleo. Dan yang hadir itu orang Jepang juga. Oh, oke. Dan saya mimpin meeting dan partner saya orang Thailand. Oh. Orang Thailand, saya lupa namanya. Tapi itu sama, maksudnya orang Thailand pun itu bekerja di Nissan juga ya deh? Nissan. Jadi asisten manajer saya setelah saya itu ada sebenarnya supervisor, tapi dia lagi dinas ke Jepang. Saya langsung ke asisten manajer, aduh lupa saya namanya. Dia yang jadi penanggung jawab saya di direct superior di Indonesia. Waktu meeting dengan mereka bertiga, saya pelangap pelongo. Persis pelangap pelongo. Baru mulai bekerja gitu kan, baru lulus gitu kan. Baru lulus, baru bekerja. Dan orang asing ya. Langsung bekerja dengan orang asing, disuruh bikin minutes of meeting, risalah meeting. Iya, iya. Saya bingung mau nulis apa. Nah, ya karena keadaan memaksa, 6 bulan, nggak sampai 6 bulan, 2 bulan. 2 bulan saya udah bisa meeting bahasa Inggris, sudah bisa nulis grammar, dan itu emang full ini. Soalnya kalau dalam 3 bulan kan kita udah probation kan. Kalau itu ngaco, itu malah langsung di-cut kan. Iya, langsung di-cut ya. Jadi selama 3 bulan itu lulus. Dari dalam probation saya lakukan presentasi, ya, kemampuan juga bertambah, ya karena mungkin dipaksa keadaan ya. Hampir 3-4 kali meeting sehari, dan semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Komunikasi tulisan berbahasa Inggris. Jadi paksa keadaan. Sehingga dalam 3 bulan saya secara verbal orang bisa mengerti yang saya sampaikan, dan orang ngomong saya bisa mengerti apa yang dia mau. Dan TOEFL terakhir saya itu, bukan TOEFL, kita dikasih TOEIC juga di Nissan waktu itu. Sekali 2 tahun itu dites bahasa Inggrisnya. Oh, semuanya wajib gitu? Wajib. Dan kalau nggak lulus itu nggak bisa maju ke promosi berikutnya. Dalam skor, kalau supervisor ada skor berapa, ada scoringnya. Iya. Ya waktu itu lulus ya 700 berapa gitu. Nggak bagus-bagus amat. Yang lain itu ada 900 berapa gitu kan. Pas ngeliat 700 sekian, jelek banget. Baik. Nah, mungkin kalau sedikit melihat tadi itu ya, keterlibatan orang asing gitu dah, atau berarti Nissan PMA ya deh, pemilik modal asing ya. Nah, maksudnya jika sekarang udah bubar. Nah, ya maksudnya Hyundai. Cerita lah. Kira. Nah, maksudnya kalau dari sisi misalkan kita mau masuk ke dunia manufacturing nih, apalagi terlebih di Indonesia, penting sekali mungkin untuk mempelajari bahasa asing gitu ya. Apalagi manufacturing mayoritas itu PMA semua ya deh. Maksudnya yang top-top lah begitu ya. Top ini dalam hal apa ya? Mungkin
apa ya? Ya produknya yang dikenal lah gitu. Kalau untuk manufacturing otomotif, Hmm. itu yang paling atas market share-nya kan Toyota. Hmm. Setelah itu ada Daihatsu. Hmm. Untuk saat ini ya, saat Hmm. ini Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Hmm. Hino, baru ke bawah. Hmm. Hmm. Dan kalau manufacturing secara umum, saya nggak tahu gimana cara ngedefinisikan yang Hmm. mana yang paling top dan yang lain. Hmm. Soalnya kalau manufacturing makanan misalkan, Oh, ada mungkin Indofood. spesifik manufacturing mobil ada. Oh, mobil Ah, itu dari sisi market share Toyota paling tinggi. Toyota. Hmm. Toyota Daihatsu itu bisa, seingat saya itu sudah lebih dari 50% kalau tidak salah di Oh, Indonesia. Dari seluruh Indonesia penjualan ada. ya. Penjualan. Kan kita bisa akses di Iya. Gaikindo, Ah, iya. wholesale dan retail sales. Hmm. Wholesale dan retail sales mereka Hmm. mendominasi. Oh, iya, iya. Dan berarti ya. Ya waktu 2012 itu Nissan masih Hmm. nomor 3. Ah, iya. Tapi Arti sekarang tratatatat. Nah, artinya mungkin ya mayoritas tadi apa manufacturing kendaraan bermotor tadi ya PMA semua menjadi penting untuk mempelajari bahasa asing begitu ya deh. Bahasa ya mungkin ini kalau di kantor lama saya di, Hmm. di Nissan Hmm. itu bahasanya diversity kan. Ah, hmm. Karena kita berinteraksi seperti saya bilang tadi, Hmm. direct supervisor saya yang pertama itu adalah orang Thailand. Hmm. Ketika tahun 2014 Hmm. ada project Hmm. bekerja sama dengan orang India, Hmm. otomatis Jepangnya Oh, juga karena dia yang owner kan. iya, iya. Terus 2015 saya dengan orang Vietnam. Hmm. Hmm. Ya, saya bersyukur juga Hmm. di Nissan. Heeh. Saya selama 8 tahun itu Hmm. bisa lebih dari sekali ke luar negeri. Wah, itu Nah, keuntungan salah satu bekerja di PMA ya deh. memang jadi kita exposure-nya secara internasional itu Ah, luas. iya. Ya, walaupun untuk ke Eropa belum pernah ya. Jadi mudah-mudahan lah di Hyundai Ah, nanti dapat. ah, siap dah. Nah, tadi kalau boleh tahu dah, tadi ke luar negerinya ngapain dah selama bekerja di Macam. Nissan? Jadi di Nissan waktu interview kan Hmm. saya awalnya tawarin logistik tuh. Hmm. Logistik itu inbound logistik awalnya. Hmm. Lalu eh, berdiskusi dengan HR-nya, dia nawarin research and development. Saya ingat juga waktu itu saya apply juga R&D. Yes aja. Yes. Terus dia bilang dia orangnya semua orang asing, bisa bahasa daily conversation-nya Hmm. bahasa Inggris. Iya, iya. Siap. Pas hari H masuk, astagfirullah. Kayak setiap hari itu tekanan, setiap Hah? hari itu pressure, tapi jadi challenge. Iya, iya, Wah, iya dah. ini saya harus bisa nih. Jadi Hmm. tantangan saya hari ini adalah bahasa. Iya. Lalu setelah selesai 3 bulan saya selesaikan persoalan bahasa, Hmm. tantangan berikutnya adalah pekerjaan itu semuanya pure of knowledge. Jadi saya menghandle mesin pendingin itu. Hmm. Jadi kondenser, radiator, motor fan, Hmm. Hmm. heater, terus evaporator, Hmm. semua mesin pendingin Hmm. itu semuanya di jurusan rahim. Iya. Di jurusan saya nggak pernah belajar Gaman. itu. Saya ingat betul waktu itu yang bantu Kemal Hmm. 2006 mesin, Hmm. dia ngasih literatur mesin pendingin. Hmm. Terus ada teman di UI dia Hmm. ngasih, ini berkah dari berteman ini. Hmm. Jadi kita, kalau saya sih selalu pesan make friend anytime. Hmm. Jadi saya belajar mesin pendingin, saya belajar eh, Katia sama NX PDM untuk Hmm. bikin 3D. Hmm. Karena Randy itu bikin drawing. Oh, oke. Terus kebetulan saya mechanical drawing itu cuma kulitnya doang 3 Wah, SKS. iya. Beda sama mesin kan. Iya, iya. Oh. Saya ulang lagi belajar. Hmm. Jadi challenge saya kedua setelah bahasa adalah teknikal. Hmm. Hmm.
Ya, walaupun secara training di Nissan itu ada kurikulumnya. Jadi di sana itu kayak sabuk-sabuk ya. Yeah. Mungkin saya ini banyak cerita masalah Nissan, nanti di Hmm. Hyundai-nya nanti. Jadi Yeah. karena awal karir saya di Nissan. Jadi di Nissan itu ada kayak sabuk kayak karate. Jadi ada sabuk putih, hitam, sama gold. Kalau gold itu sudah punya paten. Jadi Oh, dia sudah bisa menemukan hal baru. oh, paten yang di Jadi apa ya? dia bisa registrasiin, Iya, bisa registrasi. Oh, registrasiin. Tapi atas nama Nissan. iya atas nama. Karena dia research-nya di Nissan. Karena kan saya bagian research and development. Oh, oke, oke. Jadi saya mulai dari sabuk putih. Seperti. Jadi belajar. Jadi Hmm, dia ada kurikulumnya di hmm, sana. Kurikulumnya. Jadi hmm, waktu itu saya awal Juni 2000 ya Juni saya hmm, ulang tahunnya itu di Thailand. hmm. Juni 2013 tahun Oh, jadi 17 Juni. ke Thailand ngapain itu? Nah, itu basic drawing sama development. Oh, Jadi gimana sih ini Nissan Motor, saya nggak bisa ceritain detail ya, kan konfidensial. Gimana dia membuat mobil dari CEO mikir mau ini mobil yang kayak gini, terus orang salesnya review, terus orang eh, apa namanya PMO project management officer-nya bilang ini boleh nih bisa bikin secara finansial, terus baru ke si vehicle engineer-nya bilang oh ini bisa dibikin. Nah, proses CV bilang tadi ini bisa dibikin nih, nah saya bagian di situ. oh, Dia kita mikir gimana membuat sesuatu yang digambar dari kan pernah lihat di mobil-mobil baru di launching kan, itu kayak gambar-gambar yang artistik yang kayak masih apa styling gitu kan. yeah. Ini akan mobil muncul seperti ini gitu. Nah, itu menerjemahkan gambar yang seperti itu ke dalam hal manufacturing. Nah, itu bagian kita itu di R&D. Jadi kita memastikan gambar itu bisa dibikin secara massal atau bukan. Jadi kita di sana akan berbicara masalah duitnya, bisa dibikin nggak nih toolingnya? Yeah. Bisa dibikin secara massal nggak nih? Dan misalkan dalam hal volume 3.000 pieces sehari gitu kan. Toolingnya mahal nggak nih? Dalam 7 tahun butuh berapa tooling? Terus secara durability-nya seperti apa, itu kita lakukan pengujian atau macam. Nah, itu bagian kerjaan saya itu. Siap. Nah, dan itu trainingnya tadi di Thailand ya deh? Macam. Jadi 2013 itu ke Thailand, 2014 di Indonesia trainingnya adalah banyak kurikulum. 2015 awal saya ke Vietnam, 15 Oktober 2015 saya ke Jepang selama 6 bulan. Setelah itu bolak-balik tuh Indonesia Thailand. Terus ke India itu 2017. Ke Malaysia itu 2019 pada 2020 gitu. 2021 pindah ke Hyundai. Siap. Panjang ceritanya. Iya. Oh, jadi dan itu ke luar negeri mayoritas untuk training semua ya deh? Enggak juga. Training itu sampai 2015. Di 2015 yang lama itu 2015 itu pulangnya matrikulasi skill saya itu udah sampai di sabuk hijau waktu itu kalau nggak salah penilaiannya. Jadi waktu itu pulang langsung alhamdulillahnya jadi supervisor kan. Pulang dari Jepang naik dari supervisor. Menarik lah. Jadi sekalian bekerja ya sekalian bisa jalan-jalan, kompetensi juga meningkat gitu ya. Sebenarnya ya some people say itu traveling. Tapi kalau saya sih bilangnya bukan traveling, tapi itu pelajaran. Pelajaran bagi anak kampung seperti saya ke luar negeri. Culture orang, belajar culture orang. Belajar cara orang berpikir. Belajar ya semuanya proses belajar kalau saya sih.
saya masih ingat itu makan yang di grill itu apa sih? Kayak di apa sih namanya? Gimana tuh? Daging, masukin daging mentah Oh, dibakar, grill apa? Waduh, Kalau suki itu kan yang direndam. iya. Nah, ini yang dibakar-bakar. Hmm. Itu saya diketawain dulu Kenapa dah? karena saya nggak memilih yang paling besar. Dan yang paling besarnya itu adalah lemak. Oh, Dan itu tidak dimakan ternyata. tapi ditaruh gitu dah. Karena proses masaknya itu bukan pakai mentega, Oh, tapi pakai dari lemaknya lemaknya itu. itu dah. Lemaknya dibakar dia kayak jadi Hmm. minyak gitu kan. Iya. Nah, saya memilih itu karena saya pikir yang paling besar itu yang paling bagus kan. Siap, You siap. cannot eat it. Iya. Terus saya bilang, orang semua ketawa-ketawa nih, gitu kan. Hmm. Seperti itu. Nah, waktu itu Pak Rizal itu kasih tahu nggak dimakan gitu. Dan Ada nggak jadi banyak dimakan hal, ya dah. ada banyak hal shock culture ketika di India. Saya kaget waktu itu ngomongnya apa aja ya gitu kan. Cepat, Di terus India di mana dah? India itu di Chennai. Oh, di Chennai. Nah, jadi kalau di Thailand saya belajar sabai-sabai. Kalau Thailand itu konsep bekerjanya adalah santai, sabai-sabai. Nah, yang sekarang kebalikannya kerjaan saya. Di Korea itu pali-pali. Pali-pali itu cepat-cepat. Oh, oke. Jadi seperti saya bilang tadi, ini adalah bagian dari proses belajar. Jadi nikmati aja. Ya dah. Nah, tadi mungkin kalau tadi di Nissan ya deh. Nah, terus kalau di Hyundai-nya gimana? Maksudnya termasuk transformasi dah. Kenapa dari Nissan ke Hyundai gitu dah. Tapi kalau beberapa yang confidential mungkin nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Kenapa pindah ke Hyundai? Ya karena yang buka lowongan Hyundai. Tapi waktu 2000 saya pindah ke bentar, ada kan? Nggak apa-apa dah. Sorry. Ya, baik dah. Sampai di mana tadi? Tadi kenapa ke Hyundai gitu kan? Kenapa di Hyundai? Karena berhenti di Nissan. Jadi Nissan waktu itu merubah strategi bisnisnya kan ya. Jadi fungsi R&D, fungsi research di Indonesia itu ditutup, sebagian dibawa ke Thailand. Jadi ada termasuk atasan langsung saya itu sekarang ada di Thailand, di Nissan Motor Asia Pacific. Nah, saya karena nggak dibawa ya cari yang baru. Oh iya, siap udah. Yang buka waktu itu Nissan sedang Hyundai sedang expand gede-gedean. Dan saya lihat alhamdulillah ini ada peluang, kenapa nggak saya coba gitu kan ya. Saya coba, dan istri saya pun ya ini ya 2019 apa namanya, tahun berat bagi semua orang kali ya. Kalau 2019 akhir, terus makin berat di akhir 2020. Saya terakhir di Nissan itu 2020 September, 30 September, 8 tahun di Nissan. Dari 19 Oktober saya mulai di Hyundai. Itu berat sekali bagi saya dan keluarga karena istri saya pun juga berhenti kerja. Oh iya. Karena domisili waktu itu di Purwakarta ya? Bandung. Oh, Bandung ya? Saya di Bandung ya. Istri kerja di PTN atau PT Dirgantara Indonesia. Jadi istri saya ini autoimmune fighter. Jadi saya pendamping autoimmune fighter. Jadi alhamdulillah kita diberkahi dengan autoimun. Nah, ya berat karena saya dinyatakan berhenti kerja dan istri tidak bisa melanjutkan kerja karena fisik. Nah, karena emang saya juga udah janji ke istri tahun 2019 sebenarnya berhenti kerja. Cuma karena keadaan 2020 berhentinya. Mungkin karena
tangan yang kita angkat ke atas untuk meminta Hmm. tidak berhenti kita minta, ya Hmm. Allah memberikan. Ini Hmm. berkah juga sih, kemudahan dari Hmm. Allah. Hmm. Dilanjutkan di jalur yang sama. Hmm. Hmm. Alhamdulillah itu pekerjaannya mirip, Hmm. Hmm. tapi sedikit beda dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya research and Hmm. development-nya Nissan. Hmm. Di Hyundai itu ya kayak di awal cerita tadi, kita nge-develop part lokal, Hmm. Hmm. bukan develop part lokal, develop part yang dibutuhkan untuk model baru, Hmm. baik lokal dan KD. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi untuk bikin mobil di Indonesia Hmm. butuh mau supplier baru nih, harus kata pemerintah itu harus lokal konten sekian persen. Hmm. Berarti si OEM harus bikin lokal konten, artinya yang Iya. dibikin di Indonesia sekian persen gitu kan ya, Hmm. biar dapat benefit X persen X-nya atau apa gitu Hmm. kan ya. Iya. Nah, Hmm. disitulah kita berfungsi untuk Hmm. mendevelopnya, Hmm. menjamin kualitasnya, menjamin dia masuk timingnya ke apa namanya, ke project. Iya. Kan kita ada milestone yang harus Hmm. dikontrol secara OEM, Hmm. artinya kita harus bikin mobil tanggal sekian, Hmm. berarti komponennya harus dibikin sebelumnya. Hmm. Iya. Hmm. Nah, itu pun nggak boleh terlalu lama, karena supplier pasti akan bikin stok dan segala macam, dan itu Hmm. harus biaya juga kan. Kalau Hmm. terlalu Benar. lama dia Hmm. harus biaya warehouse, kalau terlalu lambat dia akan jadi bottleneck. Hmm. Itulah tugas saya sekarang. Hmm. Kalau dulu saya membuat dari nol, dari dia styling menjadi produk. Hmm. Nah, sekarang saya nggak perlu bikin lagi drawingnya, karena drawing itu dibikin oleh Oh, desainernya. desainer. Ah. Jadi mengembangkan part Karena sesu- di tempat lama kan saya desainernya, kalau sekarang saya Oh, bukan desainernya. oke oke oke. Nah, eh, siap dah. Nah, jadi tadi apa ya sekarang kena Dinda, tapi maksudnya setelah selesai dari Nissan itu dah, apakah memang sudah apa ya akan lanjut di dunia manufacturing lagi? Kenapa nggak lanjut misalkan ke maksudnya ada kepikiran gitu nggak ada maksud ke yang lain misalkan ke kontraktor atau ke FMCG atau yang lain-lain gitu dah. Mm. Ya artinya kalau pindah, Mm. jadi apa namanya, demand supply-nya aja Im. Jadi Mm. kalau demand-nya misalkan adanya di FMCG, Mm. terus saya supply dengan capability saya di Mm. manufacturing, artinya yang akan dinilai oleh yang memiliki demand Mm. saya nol. Mm. Ya ya dah. Sebentar. Mm. Kenapa? Nah, tadi ke supply and Career demand tadi. development kan ya. Ini Mm. arah pertanyaannya ke career development. Jadi Mm. kalau saya bilang tadi, mentor pertama saya di Nissan itu Nakamura-san, itu Mm. selalu meminta saya bikin career development plan. Oh. Mm. Jadi dia nanya, 10 tahun lagi kamu mau jadi apa? Oh, Termasuk oke. dia juga merubah mindset saya dari vehicle engineer. Mm. Awalnya dulu saya itu part designer. Mm. Terus dia minta, lu harus berpikir itu seperti vehicle engineer. Vehicle engineer itu dia kan, Mm. yang berpikir secara komplit Mm. mobil. Nah, waktu itu dia salah satu tugas yang dia minta saya itu adalah merencanakan karir saya selama Mm. 10 tahun ke Mm. depan. Dan 10 tahun itu saya patok tuh 2 tahun jadi supervisor, 2 tahun bla 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 sampai atas gitu. Mm. Dan itu di semuanya itu di manufacturing saya bikin. Oh, oke. Secara natural ke Mm. Ke manufacturing, karena emang manufacturing. yang personal saya terbentuknya di sana. Mm. Kalau masalah quality misalkan SP, statistical quality, Mm. saya di training hal itu. Mm. Mm. Terus menjaga kualitas, terus bikin drawing, Mm. terus mesin pendingin soalnya, Mm. aviasi. Mm. Saya disekolahkan oleh Nissan kemana-mana Mm. untuk develop itu. Jadi Mm. kalau masalah kondenser, radiator, motor, fan, saya bisa bicara banyak. Mm. Tapi misalkan pindah ke FMCG, saya nol lagi tuh. Mm. Jadi Ya misalkan ya. ada lowongan kerja Mm. FMCG misalkan, Mm.
itu requirement-nya nggak akan pernah Nggak, bisa iya. saya penuhi. Mm. Artinya yang bisa saya penuhi kalau pindah lowongan adalah untuk orang yang betul-betul ngeblank. Mm. Artinya saya harus mulai dari nol lagi, Dari nol, the benar. bottom line. Mm. Dan artinya, ya balik lagi, Mm. pyramid of needs dari Maslow. Mm. Kebutuhan saya nggak akan terpenuhi. Iya, iya, iya. Karena ya kebutuhan dasar kita pasti apa Mm. yang jadi apa namanya eh, konsiderasi utama, Mm. prioritas consideration. Iya. Baik dah. Nah, ini kalau tadi mengenai perjalanan karir Uda Rahmat, nah sekarang terkait dengan maksudnya bidang manufacturing ini gitu dah. Sebenarnya apa sih yang membedakan, maksudnya ini menurut pandangan dulu ya, apa sih membedakan bidang manufacturing dengan bidang-bidang yang lain gitu, terkhususnya kompetensi yang dibutuhkan lah begitu dah. Karena saya di teknik industri, Mm. jadi kepakai semua ilmu pengetahuan. Iya dah. Di manufacturing itu kan Mm. ya teknik industri kepakai. Jadi karena kita semua statistical quality assurance itu dipakai. Mm. Terus di part development itu ada materi kuliahnya di teknik industri. Mm. Kemudian manajemen proyek, Mm. project management, apa lagi ya? Jika di-compare dengan Mm. bidang-bidang lain, Mm. kebetulan saya juga membina base camp ya Mm. dengan ada coaching. Jadi Iya dah. misalkan ke oil gas Mm. dan itu level kerjanya di kontraktor. Iya dah. Misalkan kita melihat kawan-kawan welder, Mm. certified welder, Iya. terus certified health safety engineer. Mm. Mereka rata-rata kerja based on kontrak kan. Yep. Benar dah. Dan lifetime dia selama kontrak itu ada. Mm. Bandingin kita itu salary base, Mm. monthly base, Mm. dan amount-nya beda. Iya, benar. Dan Dan kompetensinya beda. Di mm. sana lebih banyak lapangan. Mm. Jadi ini apa yang saya lihat dan Iya rasakan dah. aja di lapangan. Terus pekerjaannya lebih ke kompetensi base, pure kompetensi base. Lu Mm. salah nggak kepake, langsung dibuang. Mm. Kalau di manufacturing itu misalkan sebodoh-bodohnya pun ada trainingnya Oh iya iya. Oke oke. dan tidak akan langsung dibuang. Iya iya. Dalam artian di fire, Iya iya. di fire ya. Kalau di sana itu harus survive terus untuk Mm. artinya Iya. jaringan itu harus luas kalau Iya dalam benar. hal oil gas. Mm. Kita harus expand terus, kompetensinya berjalan terus. Mm. Dan pekerjaannya itu pun full of challenging menurut saya. Kalau di apa namanya manufacturing ini lebih ke presisi production, jadi membuat produksi yang kualitasnya diharapkan sama terus tinggi gitu kan ya. Terus misalkan ke banking, ya kan ada kalau di data saya itu alumni teknik industri Yunan itu ada 10-11% ke financial business, ada yang ke bank BUMN, ada yang ke insurance. Kehidupannya itu beda, cara kerjanya pun beda, challengingnya pun juga beda. Dan di manufacturing ini pun juga terbagi, ada yang di manufacturing, pure manufacturing seperti saya, ada yang di sales, ada yang di frontline marketing. Misalkan kalau untuk sales ini dia di distributor, di dealer-dealer. Nah, ini sebenarnya yang banyak yang salah tanggap nih dengan saya ini. Biasanya, baik itu dulu di Nissan maupun di Hyundai ini, jika ada reunian, bayangan orang-orang ini adalah saya bisa memberikan sales after sales part misalkan yang lebih murah. Padahal saya nggak ada sangkut pautnya dengan servis, itu nggak ada hubungannya. Nah,
Biasanya kalau pulang kampung saya bilang saya di Nissan Di atau Nissan. di Hyundai, dia pasti nanya di dealer mana. Oke. Nah, itu biasanya saya jawabnya dengan senyuman aja, karena kalaupun saya jelaskan dia nggak akan ngerti. Iya, benar-benar. Iya, Saya iya. cuma bilang ikutin aja lu pertanyaannya. Hmm. Dealer Nissan di misalkan di Padang di mana? Oh, ada di Soekarno-Hatta. Di Sudirman ya? Jadi ya. Di mana? Siap. Kalau di ini, Hah? dia kalau dia sudah mulai, misalkan anak klub, tuh, Hmm. nah dia mulai bertanya detail masalah after sales dan segala macam, dan saya bisa menjelaskan secara teknikal, dia baru tanya, Ah. kok lu tahu ya? Ah. Saya yang bikin, Pak. Iya. Iya, iya. Kan waktu Ah. itu servis AC, dia Hmm. masalah dengan kompresor. Hmm. Terus saya bisa tahu karena saya dapat input data itu kan, Hmm. mobil gejala misalkan Hmm. ada desisan, berarti expansion valve-nya masalah. Iya, iya. Oh, tolong cek ganti aja itu Pak, nggak usah ganti semua, itu aja Hmm. ganti gitu. Oh ya udah. Nah akhir-akhir dia paham, oh kerjaan lu bukan jualan part, Iya. tapi bikin Bikin part. mobil, iya bikin barang. Ah. Nah kalau sekarang saya bikin mobil, Hmm. Siap. vehicle engineer sekarang. Hmm. Nah, kalau ini ada apa? Eh, kalau apa ya? Ke depan menurut Uda, apalagi kan ya udah di Hyundai, dan juga Hyundai merupakan salah satu manufacturing mobil yang awal-awal membangun apa mobil listrik ya deh. Maksud saat ini kita udah bisa melihat lah begitu kan, di jalan udah ada beberapa mobil Hyundai listrik gitu kan. Nah, kalau menurut ke depan ini apa ya, mungkin dari sisi bisnisnya dulu nih dah, ke depan akan seperti apa gitu dah, karena ya produksi mobil ini akan seperti apa ke depannya ini dah. Produksi mobil seperti apa ke Hmm. depannya, ini agak terlalu luas Nah, pertanyaannya. itu dah. Mungkin kalau saya boleh cerita, Hmm. karena menyinggung masalah mobil listrik, Hmm. Hyundai itu yang, ini bukan promosi juga Iya, ya, iya, iya. tapi yang terlihat itu memang seperti itu, dia agresif untuk Hmm. mobil listrik. Ada Hmm. dua mobil, Hyundai Ioniq dan Kona, Iya. Hmm. sudah bisa dibeli. Hmm. Hmm. Dan ya kita lihat memang tempat saya yang lama pun juga sudah mengeluarkan mobil Mobil. listrik. Hmm. Itu Nissan Kick kan ya, Hmm. Nissan Kick yang semi listrik, dari Hmm. mobil listrik Hmm. tapi ada genset dengan Iya, full charging. iya. Tapi kalau Hyundai pure Pure listrik racing. Hmm. charging, Hmm. kan bisa dilihat di reviewnya Fitra Eri, Iya, banyak. ada banyak Hmm. influencer yang di uh, kerjasama dengan Hyundai untuk Dan tiap saya menjelaskan itu. nonton masih terus dipakai kayaknya dah. Oh, iya ya, Apalagi untuk dalam kota gitu kan. Itu bahkan luar kota pun masih sering saya lihat gitu kan. Wah, ternyata ini eh, apa ya? Mungkin orang banyak menganggap mobil listrik itu performanya di bawah apa ya, motor bakar lah begitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan itu masih masih bisa setara, mungkin lebih gitu ya deh. lebihin. Hmm. Jadi kalau hitung-hitungan Hmm. itu sangat efisien. Hmm. Cuma infrastruktur ini. Jadi Nah, itu kalau deh. Hmm. untuk di Jakarta dan segala macam itu banyak kemudahan. Hmm. Plat Hmm. nomornya beda kan. Ada Iya, yang di warna kanan biru kiri, ya deh. kuning hijau tetap bisa lewat. Iya. Nah, apa ganjil genap tetap bisa lewat kalau Jakarta. Oh, oh iya 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 iya. Iya. Ah, Aha. kalau platnya itu plat mobil listrik Iya, ya. mobil listrik ya. Hmm. Jadi, terus secara konsumsi itu jauh lebih murah Hmm, ya. dengan motor bakar. Hmm. Tapi kan persoalannya kalau jarak jauh nih, Hmm. dari sini ke Ke Padang Padang habis baterai di di jalan. eh, Palembang, cari stasiun pengecas apa SPKLU, Ah. ya kalau habis Hmm. baterainya di stasiun, kalau enggak Hmm. gendong Pakai power bank nggak bisa ya deh. power bank. Ya mungkin sekarang pemerintah sedang Hmm. agresif kan ya. Agresif ya deh. Hmm. Nah, saat pemerintah sudah inline, dan ini sebenarnya Hmm. sudah jadi tren global ini. Nah, itu dia. Ah. Ini bahan bakar bakal habis ya. Hmm, benar. Hmm. Orang sudah mikir gimana caranya tidak pakai bahan bakar lagi. Hmm. Nah,
mobil listrik adalah pilihan saat ini. Ya, ini seperti smartphone dengan inilah, dengan poliponik. Mana ada yang pakai poliponik sekarang kan? Iya. Ya ada lah yang zaman-zaman kolot masih pakai loh. Iya. Tapi kalau majority bisa dihitung jari orang yang pakai. Iya, benar. Nah, itulah yang akan terjadi nanti di mobil yang prediksi, bukan saya yang ngomong ya, itu prediksi orang. Benar dah. Karena itu natural. Barangnya akan habis. Nah, Primadona nanti bukan Pertamina lagi, nanti PLN. Nah, itu dia dah. Bahkan sampai sekarang pun ya Pertamina kayaknya sudah mulai ekspansi ke listrik juga gitu dah. Dan itu udah jadi omongan semua orang. Nah, mobil listrik, sepeda motor listrik, skuter listrik, semua udah era listrik sekarang. Nah, ini untuk apa ya? Ini karena ada perubahan tadi, maksudnya dari motor bakar ke listrik tadi, terutama untuk para pencari kerja lah gitu dah, atau job seeker atau yang mau shifting karir ke manufacturing mobil lah khususnya begitu. Shifting maksudnya dari mana ke mana? Misalkan ya yang non manufacturing ke manufacturing begitu dah. Yang memang non manufacturing ke misalkan dari apa? Misalkan dia baru 1 tahun gitu kan di kontraktor. Jadi, mungkin tidak nyaman pindah ke manufacturing gitu. Kita kalau dalam cari kerja ataupun dalam hal interview ini kan dari proses seleksi kerja gitu kan ya, kita harus punya core knowledge yang bisa kita pertahankan dan jadi profil, kalau bahasa kekiniannya personal brand, yang itu akan jadi kognitif atau penilaian kita secara terukur untuk setiap seleksi yang ada. Jadi jika itu dibina dari awal maupun di bidang apapun, selama itu dibutuhkan kita bisa masuk ya. Contoh project management itu di kontraktor, kalau kita jadi certified project management, misalkan kita ambil certified PMP, ataupun yang versi satu lagi itu ada satu lagi kan, ada sertifikasi itu, mau dimanapun kita bisa masuk. Tapi ya balik lagi, kita expertise-nya itu akan terbentuk jika di jalan yang ya lancakadi, kalau peribahasa Padangnya itu lancakadi tidak diulang, asal jalan tidak ditempuh. Tapi kalau jalannya pindah, itu kita nggak akan pernah expert di satu titik. Tapi kalau bidangnya pindah-pindah, misalkan health safety engineer, dimanapun dia ada, tapi dia punya personal brand health safety engineer, karena secara knowledge base dia tetap ada kepake. Jadi dia mau misalkan bidang oil gas, health safety engineer, di otomotif car manufacturing dia health safety engineer, part development misalnya part komponen dia tetap health safety engineer. Artinya yang jadi patokan itu adalah personal brand-nya tadi. Karir dia itu tetap di garis health safety engineer. Paham sih? Ya, saya agak belibet nih saya jelasin. Ya, enggak. Misalnya ya artinya kan maksudnya akan berbeda saat memulai karir misalkan di sales. Jualan part. Misalkan salesnya alat berat. Lalu pindah ke manufacturing. Apa yang mau dijual coba? Itu dah. Cuma sales doang. Jadi yang bisa masuk di manufacturing mobil misalkan di kalau di mana Hyundai Motor Indonesia di bagian dealership, masuk ke Hyundai Motor Manufacturing dia nggak akan bisa, karena bisa sih, cuma dia dari awal dianggapnya sebagai fresh graduate, karena nggak ada yang bisa dia jual. Dan secara pendapatan juga mulai dari nol juga ya. Bukan dari nol, dari basic. Dari basic. Jadi untuk negotiate untuk fresh graduate kan nggak ada kan? Iya benar. Karena dia ambil baseline yang paling kecil. Tapi kalau dia udah di experience base, misalkan
Saya dari Nissan ke Hmm? Hyundai, Hmm? saya cuma bilang sebelumnya saya segini. Ah, iya. Kalau misal lebih tinggi dikit lah gitu Iya. kan. Kalau nggak sama, Iya. Ah, bisa bilang gitu. iya. Artinya mungkin ya Ada kalau nilai jual. ada nilai jual gitu ya. Maksudnya Ya, Kak, tentu kita membuktikan dengan profil kita. Misal hmm, saya 9 kali di training dan tugas hmm, di jaringan Nissan. hmm, 9 kali international hmm, network training and assignment. hmm, Saya successful membawa Almera launching di Malaysia. Saya hmm, cerita seperti itu, jadi hmm, hmm, hmm. orang yakin, oh, gue bayar lu nggak sia-sia nih gitu. Ah, iya. Oh, ini orang bisa pakai langsung gitu. Iya, iya. Coba saya Mulai dari mau melamar part development misalnya di bagian saya hmm, sekarang. Pengalaman apa? Saya jual mobil berat sukses 1000 hmm, itu successful di sales tapi nggak hmm. kepake di sini. Iya, iya. Hmm, Nah, hmm. ya supply and demand ya. Jadi Iya. demand-nya pasar kerja itu untuk yang level experience sudah di sini. Hmm, hmm. Nah, untuk mensuplainya kita sudah punya apa gitu. Iya, Kalau dah. kita bisa meet demand-nya kita masuk, kalau enggak Masuk. kebuang. Hmm, iya. Dah. Dan dan Normatif aja. hmm. Dan untuk ya membangun karir tadi itu ya sebaiknya berarti kan pijakan pertama juga sudah harus terdefinisikan dengan baik begitu ya, Dah. Karena itu Betul, itu hmm, bersyukurnya saya ketemu hmm. mentor Ah, Nakamura-san. Di berarti awal tahun karir saya sudah diajarkan bikin karir development plan. oh itu Jadi hmm, dia ngajarin template-nya, hmm, strong point lu apa, eh, weak point lu apa, hmm, disuruh tuh dia nanya, disuruh bikin. hmm, Terus lu mau jadi apa 10 tahun lagi? hmm, Untuk nyampe itu lu butuh apa gitu. Waktu hmm. itu ya kita training ke sini, training ke situ. Saya minta Oh, dia oke. Nah, mungkin dia melihat hmm, oh hmm. ini capable nih dikirim. Ini Gitu. bersyukur mendapatkan user seperti itu ya. Jadi saya lebih menyebutnya mentor. Ada Ya, banyak mentor banyak ya. orang yang bertemu dengan kita itu adalah mentor-mentor sebenarnya. Ya, Karena itu adalah takdir Tuhan ya. hmm, Allah menghadirkan rahim ke saya hmm. sehingga saya bisa mengingat apa yang terjadi di masa lalu Iya, untuk ini direkam kan, iya benar. direkam dan mungkin bisa jadi manfaat bagi orang lain. Benar dah. Ya kayak career development itu banyak orang yang nggak bikin kan, Benar, benar, benar setuju. ngikutin arus saja kan. Hmm. Nah itu salah sebenarnya. Nah, itu. Contoh saya waktu itu highlight adalah project management, Hmm, quality assurance, hmm, habis itu drawing. Itu skill-skill yang di-highlight dan hmm, saya diminta lo harus tak pertajam. Untuk mempertajam lu butuh apa? Training. hmm, Nah, untuk training di mana lu bisa dapet? Ada bisa di Thailand, hmm, datang ke sana. Terus oh, budget nggak ada nih, ya udah hmm. datangin dia ke sini gitu. Iya, iya. Iya dah. Datangin, jadi lebih murah. Ah, Jadi dia datang ke sini cuma bayar tiket dan segala macam, tapi yang bisa join itu semua orang bisa join. hmm, hmm. Adil. Oke. Dapatlah saya pelajaran drawing mekanik, Ah, detail membaca, toleransi ah, dan segala macam. hmm, hmm. Yang dulunya di kampus cuma 3 SKS dengan Pak Akbari ya. Oh Iya, iya. Pak. Nah, Alhamdulillah. tadi nih, nah mungkin kalau difokuskan kepada job seeker gitu dah, mahasiswa yang baru lulus gitu kan, terkait dengan perubahan-perubahan yang tadi itu dah, transformasi mulai dari motor bakar ke mobil listrik, eh, kompetensi apa sih yang mungkin perlu dikembangkan oleh para job seeker begitu dah, jika memang berminat ke dunia manufacturing khususnya di mobil listrik begitu dah. Sebenarnya jangan terlalu ke sana. Kalau untuk Nah, yang fresh graduate ya, hmm, kenali diri. tidak, Kenali diri. hmm, Misalkan dia emang orang yang bisa bergaul dengan banyak orang hmm, dan kemampuan dia adalah meyakinkan orang. hmm, Dia best best job dia adalah sales. hmm, Sebenarnya semua pekerjaan itu bagus hmm, dan pada level tertentu harga kalau kita pakai masih melihat pekerjaan itu dari level terbawah hmm, piramidnya
pyramid of needs-nya Maslow, Iya. artinya kita ngelihatnya dari salary kan. Saya melihat pekerjaan seperti itu soalnya. Oh, Karena iya. saya masih mengarah pada kebutuhan basic. Jadi, wah ini gajinya gede, saya harus ambil itu. Nah, kalau masih memikir pekerjaan itu dari level salary, maka semua pekerjaan itu nanti pada suatu saat akan gede gajinya. Iya. Sales misalkan, udah di regional sales-nya itu paling gede. Harganya juga 3 digit kali. 2-3 digit. Misalkan manufacturing, kalau dia sudah, ya kalau main Mobile Legends, kalau di levelnya udah tinggi, damage-nya gede kan? Iya. Sama aja. Iya, iya. Oke. Kalau kita mulai di level bawah, yang emblem sama item build yang belum lengkap, ya damage-nya kecil. Salary-nya kecil. Iya, iya. Semua juga mulai gitu. Jadi saran saya ke yang baru tamat, kenali diri. Nyamannya di mana nanti? Atau saya ini hebatnya di mana? Kalau saya kan survival mode awal memulainya kan. Awal mulai ya. Cuma beruntungnya ketemu mentor-mentor yang ngarahin. Jadi Iya, memang iya. apa namanya, kita lingkungan ini memang pengaruh. Jadi saran saya juga ke yang job seeker, berada di lingkungan yang bisa mensupport kita untuk itu. Salah satunya komunitas-komunitas pencari kerja ini kan. Iya, benar dah. Baiklah, itu ya apa saran yang bermanfaat sekali, terutama untuk yang baru lulus begitu ya, Ray. Yes. Karena mengenali diri. Mengenali diri baru bikin development plan, career development plan. Mau seperti apa? Template banyak di Google. Iya, tinggal nyari aja. Tinggal nyari. Jadi sudah ada rencana tuh. Saya dulu macam-macam, mau wirausaha segala macam, tapi saya nggak tahu kalau saya nggak terlalu well perform dalam hal entrepreneurship. Sehingga bisnis yang saya coba bikin, saya pernah Andalas Tekno Indonesia, saya pernah bikin. Iya, dah. Bataringan fail semua. Dan ya sebenarnya sekarang lagi tetap mimpi itu dibikin. Jadi sekarang saya sedang develop jaringan, makanya saya banyak involved di organisasi ya untuk itu. Karena bisnis pasti mulainya dari relationship kan. Iya. Jadi untuk sekarang saya membina profesional karir. Jadi saya coba matangkan profesional saya. Ya mungkin pada saat level tertentu saya akan coba bisnis. Siap, udah. Ini terima kasih banyak, dan ini kayaknya udah sekitar 1 jaman kita berdiskusi ini dah. Dari rencana cuma 40 menit ya. Rencana 40 menit gitu. Mohon maaf ada banyak gangguan. Siap, tidak apa-apa dah. Tapi secara garis besar sih banyak sekali yang bisa kita tangkap dari yang udah sampaikan tadi. Ya mulai dari tadi ya, terutama mengenali diri tadi gitu sih dah. Mengenali diri, terus merancang career development gitu kan. Dan tadi mungkin kalau yang saya highlight satu lagi, mentor yang tepat tadi ya deh. Betul. Kita ya banyak orang yang ngomong kan di forum-forum besar, Jack Ma ngomong juga. Umur 20-30 ikuti orang kan. Terus siapa lagi ya, mentor saya di kampus, Pak Nanu ngomong gitu, ikutin orang, belajar dari orang. Yang umur 40 nanti ya baru berdiri sendiri di kaki sendiri. Iya, nah. Jadi emang kita belum bisa bikin untuk jalan ke misalkan ke puncak gunung, kita belum punya map yang benar. The best way kita pinjam map orang atau kita ikuti orang, guidance orang. Best practice orang seperti apa? Itu lebih mudah mengikutinya. Benar. Setelah well perform dan sudah punya pengalaman, bikin guideline baru. Wah, ini lebih mudahnya gini. Siap. Nih, terima kasih banyak sudah mau share mengenai secara garis besar, tidak hanya di dunia manufacturing gitu ya. Ini sebenarnya bisa juga diaplikasikan ya di dimanapun gitu ya. Terima kasih. Pekerjaan bagus. Siap. Nah, yang penting halal lah gitu ya. Yang penting halal, betul.
Baik, udah terima kasih banyak udah sudah mau diskusi dengan kita. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi bisa diskusi-diskusi lagi gitu dah. Mungkin Sama-sama. Iya. ada ada sesuatu yang baru lagi nanti kita bisa diskusi begitu dah. Sama-sama. Terima kasih banyak udah Rahmat Ilahi sudah mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.